Gonna get that bang, I know you wanna know me, wanna know me, wanna know about me, wanna know about me, but it can't have me cause it left. Teori pertumbuhan neoklasik. Oke, yang pertama ada pengertian. Douglas Sinord beranggapan bahwa teori ini memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional di suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antara wilayah. Lalu, teori neoklasik ini juga bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada awal proses pembangunan itu kurang lancar. Lalu, ke berikutnya ada menurut ahli. Sama dengan pengertian tadi, menurut ahli yaitu Douglas Sinord, beranggapan teori ini memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dan juga teori neoklasik ini bahwa mobilitas faktor produksinya, baik modal maupun tenaga kerja pada awal proses pembangunan kurang lancar. Oke, yang selanjutnya ada penyebab. Yang pertama adalah penyebab teori neoklasik ini muncul akibat ketidakpastian pada teori klasik dan juga penyempurnaan teori klasik itu. Dan penyebab yang kedua adalah munculnya teori neoklasik diawali dengan adanya inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan. Selanjutnya ada juga teori-teori pertumbuhan klasik. Teori-teori pertumbuhan klasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan neoklasik ini pertama kali dikemukakan oleh dua orang ekonom, yaitu Robert Solow dan Trevor Swain. Dan yang terakhir ada teori menurut hipotesis neoklasik. Teori menurut hipotesis neoklasik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat. Setelah berangsur-angsur, ketimpangan pembangunan antara wilayah tersebut semakin menurun. Dengan kata lain, ketimpangan di negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding dengan ketimpangan di negara maju. Yang kedua, hal ini disebabkan di negara berkembang. Pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan tidak bisa dimanfaatkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya kualitas sumber daya manusia.